Oke. Jadi untuk sesi diskusi kali ini adalah metabolisme karbohidrat ya. Ini dibagi menjadi 2 sesi ya. Untuk yang kedua, share videonya itu belum saya sharekan. Jadi setelah sesi Zoom ini untuk pekan berikutnya itu adalah tahap yang kedua ya. Kenapa? Karena memang metabolisme karbohidrat ini rangkaiannya panjang sekali ya. Tapi harapannya meskipun panjang paling tidak kita bisa mengambil intisarinya, poin-poinnya yang bisa kalian pahami dan tentunya yang, memiliki apa ya, korelasi lah ya dengan soal-soal yang nantinya akan dikeluarkan. Karena itu harapannya juga ya untuk mendapatkan nilai yang baik. Oke, untuk mengingatkan ya, jadi apa itu metabolisme? Jadi seperti yang sudah kalian simak di video ya, bahwasanya metabolisme itu kan berasal dari bahasa Yunani ya sebetulnya. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa, kesehatan itu yang adopsinya dari bahasa Yunani ya. Ya ini kalau untuk metabolisme adalah metabolismos ya. Jadi yang berarti adalah perubahan. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, perubahan apa saja sih yang bisa terjadi yang itu masuk ke dalam metabolisme? Yang jelas semua reaksi-reaksi kimiawi ya yang terjadi di dalam tubuh organisme. Jadi kalau berbicara masalah tubuh organisme tidak hanya tubuh manusia, termasuk tubuh tumbuhan, ya, tubuh hewan, bahkan tubuh mikroorganisme. Kalau mikroorganisme kan tubuh ya sel, ya. Sel mikroorganisme pun juga mengalami metabolisme, bahkan dari tingkatan selnya, ya. Nah, apa pentingnya kita ini bisa melakukan metabolisme? Karena bisa dikatakan metabolisme ini menjadi syarat ya, syarat sesuatu itu disebut sebagai makhluk hidup. Jadi kalau suatu benda ya ketika dia tidak bisa melakukan metabolisme, ya berarti termasuk ke dalam benda mati. Nah, ini kalau dulu pelajaran waktu SMP, SD ya pelajaran IPA itu kan ada benda mati, ada benda hidup gitu ya. Benda mati ya berarti tidak bernyawa. Nah, jadi istilah nyawa itu kan masih terlalu umum ya, yaitu tadi tidak memiliki karakteristik-karakteristik dari makhluk hidup seperti salah satunya metabolisme. Nah, fungsinya untuk apa saja? Yang jelas metabolisme ini yang mungkin, sering kita dengar adalah untuk mendapatkan energi, itu betul, ya. Untuk mendapatkan energi kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, tubuh kita mampu mencerna makanan yang kita makan, itu kan karena ada metabolisme. Kita mampu bernapas, jantung kita mampu berdetak, itu semua adalah, adanya metabolisme untuk mendapatkan energi. Tetapi sisi lainnya yang tidak mungkin sering kali kita dengar yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa di dalam tubuh kita ini kan terdiri dari sel-sel. Sel-sel itu kan terus mengalami pembelahan, pembelahan, pembelahan. Tetapi jangan lupa sel-sel kita ini kan tidak awet ya, ada usianya. Artinya ada proses regenerasi di mana sel-sel tua itu akan mengalami kerusakan. Nah, siapa yang akan mengganti sel-sel yang baru kalau tidak ada proses metabolisme? Oleh karena itu, metabolisme erat kaitannya dengan untuk mengganti sel atau jaringan yang rusak. Ya, jadi jangan berharap tubuh kita akan baik ketika sel-sel kita rusak kalau tidak ada metabolisme. Kemudian selain itu juga adanya respirasi. Mungkin selama ini kita istilah respirasi itu hanya sebatas bagaimana cara kita bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Tapi ternyata proses respirasi itu tidak sesimpel itu. Respirasi itu bisa terjadi bahkan sampai tingkat sel, ya. Yang artinya itu semua ada proses-prosesnya secara molekuler. Ya, jadi kalau belajar biokimia itu kan molekul-molekul yang mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung yang itu ada di dalam tubuh kita harus kita pelajari. Gitu. Yang ketiga, menunjang pertumbuhan jaringan tubuh. Bakteri ya, itu tidak akan mengalami pembelahan sel kalau tidak bisa terjadi metabolisme di dalam selnya. Tubuh kita pun juga begitu. Kita tidak mampu mengalami pertumbuhan kalau tidak terjadi metabolisme. Ya mungkin sekarang kita sudah tidak lagi bisa mengalami pertumbuhan primer ya. Karena kalau pertumbuhan primer itu biasanya usia-usia muda, usia produktif 0 sampai 17 tahun ya untuk bertambah tinggi. Tetapi bukan berarti pertumbuhan kita selesai. Ya, pertumbuhan kita masih terus berlanjut. Ada pertumbuhan sekunder ya, ada yang namanya proses-proses yang harus berlangsung untuk regenerasi sel-sel yang tidak boleh rusak.
rusak otomatis ya, tapi harus diperbarui. Nah, itu ya. Kemudian sebagai penyusun unit pembangun sel. Sel itu tidak akan terbentuk, tidak akan membelah dengan baik kalau tidak ada metabolisme. Nah, itulah ya, sedikit saya mengingatkan pentingnya metabolisme itu terjadi di dalam tubuh manusia. Selain itu juga yang paling utama adalah sebagai penghasil energi. Dari mana? Dari proses makan yang kita lakukan atau proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Makanan yang masuk dalam tubuh kita tidak akan bisa dibentuk sebagai energi kalau tidak adanya metabolisme. Ya, percuma saja kita makan nasi, sayur, telur kalau di dalam tubuh kita tidak terjadi metabolisme. Kenapa? Tubuh kita tidak akan mampu menyerap nasi secara utuh. Harus dirombak dulu, harus dicerna dulu menjadi molekul-molekul atau bagian yang lebih kecil. Baru bisa diserap oleh tubuh. Nah, itu konsepnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, di sini seperti apa yang saya sudah jelaskan di video ya, dan sebagai pengantarnya tadi, terdapat dua jenis metabolisme. Ada anabolisme, ada katabolisme. Berikan masing-masing pengertiannya, fungsinya, dan contohnya. Silakan di sini yang sudah. Putri, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jangan, Bu. Alah weh, pakai misioner. Putri Fitria, Bu. Oke, saya ambil dari ini ya, yang resen ya. Putri Fitria, Bu. Ada Aulia, kemudian ada Bagus Tirta. Silakan, Aulia dulu. Oke, silakan, Mbak Aulia. Mana Aulia? Sebentar, Bu, jaringan. Oke, Bagus Tirta dulu saja. Sedangkan katabolisme adalah proses pembongkaran atau penghancuran penguraian. Kalau fungsinya, anabolisme menggunakan energi yang dihasilkan pada saat metabolisme dan katabolisme ini untuk proses kimiawi dalam tubuh. Kalau katabolisme menyediakan bahan baku untuk proses sintetis. Contoh anabolisme adalah proses sintesa protein pada manusia, fotosintesis pada tumbuhan. Kalau katabolisme, respirasi sel. Makasih, Bu. Baik, Aulia sudah ready? Belum? Oke, kalau Sudah, belum, Bu. oh sudah, silakan. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang besar, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang melepaskan energi. Oke, satu lagi deh di sini saya tunjuk Aurel. Mana Aurel? Ada, Bu. Oke, silakan Aurel. Kalau katabolisme itu proses pembongkaran suatu molekul dari yang berurutan kompleks menjadi sederhana. Kalau anabolisme itu proses penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks. Adapun fungsinya, katabolisme itu fungsinya menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Kalau fungsi anabolisme itu menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme. Contoh katabolisme itu respirasi sel dan contoh anabolisme itu sintesis protein dan fotosintesis, Bu. Oke, baik. Yang dijelaskan, yang dijawab betul ya, bahwasanya kembali lagi kita ingat, mau itu anabolisme, mau itu katabolisme, itu adalah proses reaksi kimiawi ya yang terjadi di dalam tubuh manusia. Di sini kita kuncinya adalah pada manusia ya, karena yang kita bahas spesifik objeknya adalah manusia. Nah, kita perlu tahu dulu pengertian dari masing-masing ya, yang menjadi dasarnya apa. Jadi kalau pada katabolisme ya, ini kalau kalian lihat di sini ya, katabolisme mudahnya adalah yang awal ukurannya besar ya, menjadi ukurannya yang kecil.
dan untuk menghasilkan energi. Nah, ini paling tepat sekali dalam proses pencernaan makanan ya. Jadi makanan nasi yang kita makan, sayuran yang kita makan itu kan masih dalam bentuk molekul-molekul besar ya. Jadi tubuh kita tidak akan bisa menyerap sari-sari makanan kalau belum dikatabolisme oleh tubuh kita ya, yang ukurannya besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan menghasilkan energi ya. Nah, kemudian kalau anabolisme ini kebalikannya. Dari ukurannya kecil mau disusun menjadi ukurannya besar ya, tetapi dalam hal ini tidak menghasilkan energi, justru malah membutuhkan energi. Sebetulnya antara anabolisme sama katabolisme ini harus bersahabatan ini ya, karena saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tubuh kita tidak bisa hanya sekedar menghasilkan energi terus tanpa ada yang menggunakan. Tubuh kita pun juga tidak akan bisa hanya menggunakan energi tanpa ada yang menghasilkan. Jadi ada yang menghasilkan, ada yang menggunakan. Nah, ini kan jodoh banget nih. Nah, itu ya. Jadi di dalam tubuh kita antara katabolisme sama anabolisme itu harus balance. Jadi jangan sampai kita kehabisan energi karena tidak ada yang menghasilkan. Atau tubuh kita tidak bisa menggunakan energi. Energi kita akan terbuang sia-sia sehingga metabolisme dalam tubuh kita tidak akan terjadi dengan baik atau tidak akan tidak akan menghasilkan hak sesuai yang sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari segi sifatnya, yang satunya membutuhkan energi, satunya menghasilkan energi. Sifat dari katabolisme karena dia menghasilkan energi kita kenal sebagai eksergonik ya. Dan sedangkan yang anabolisme itu membutuhkan energi kita kenal sebagai endergonik karena dia membutuhkan energi. Nah, fungsinya apa? Saling melengkapi nih. Yang satu menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul ya, untuk proses menghasilkan energi ya. Yang dua menggunakan energi yang sudah dihasilkan dari tahap katabolisme tadi gitu. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang imbang ya. Nah, contohnya kalau katabolisme ya itu adalah respirasi, tapi respirasi ini tidak hanya terbatas seperti kita bernafas ya. Respirasi ini tingkatannya adalah sel ya. Kemudian anabolisme contohnya adalah sintesa protein. Karena tubuh kita pun harus melakukan proses sintesa protein ya, yang itu juga membutuhkan energi. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita kalau kita tidak mampu mensintesa protein? Karena protein itu sifatnya mutlak harus ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk fotosintesis ini contoh lain ya, itu terjadi pada tumbuhan, tidak pada manusia. Nah, harapannya dari tabel yang sudah saya tampilkan ini itu bisa memberikan gambaran kepada kalian bahwasanya mau itu anabolisme maupun itu katabolisme itu mempunyai keterikatan yang kuat ya, meskipun reaksinya berbeda tetapi memiliki visi yang sama gitu ya, satu menghasilkan, satu menggunakan, begitu seterusnya. Selama prosesnya tidak ada gangguan itu aman ya, tetapi kalau sampai ada gangguan yang itu disebabkan karena gaya hidup kita ya atau faktor lingkungan yang tidak mendukung, nah itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan itu. Nah, itu ya prinsipnya. Kemudian kita mengenal ada istilah metabolisme dasar manusia ya. Kita tahu bahwasanya ketika kita mengasup makanan ya, entah itu dari karbohidrat, protein, lemak, itu tidak akan bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Tubuh kita tidak bisa menyerap langsung molekul-molekul ukuran besar. Harus ada pencernaan, baik itu secara fisika maupun secara kimiawi. Ya, kalau secara fisik itu kan cuma sekedar perubahan ukuran ya, artinya memang dengan kita mengunyah nasi itu kan secara mekanik ya, secara fisika gitu ya. Jadi tapi nasi tetap dalam bentuk nasi gitu, belum dalam bentuk yang lain. Nah, itu semua harus diimbangi dengan perubahan secara kimiawi ya, dengan melibatkan ada enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi amilum dan seterusnya. Semua enzim-enzim dalam tubuh kita itu sangat berperan penting ya untuk perubahan secara kimiawi. Nah, karbohidrat harus diubah dulu menjadi gula sederhana baru bisa diserap oleh tubuh yang kita kenal sebagai glukosa. Dengan adanya enzim apa? Amilase tadi, begitu. Protein harus diubah menjadi asam amino dulu, baru bisa digunakan. Lipid atau lemak harus diubah dulu menjadi asam lemak atau gliserol. Dan semua itu tergantung di organnya masing-masing. Seperti karbohidrat,
Karena di mulut sudah ada amilase, berarti sudah terjadi proses pencernaan kimiawi di dalam mulut kita. Tetapi karena di mulut kita belum ada enzim-enzim protein dan lemak, maka protein dan lemak belum bisa dicerna di dalam mulut kita. Hanya secara mekanik saja. Baru nanti kalau sudah sampai ke organ lambung, bahkan ke usus yang sudah ada enzim-enzim untuk protein dan lemak, baru bisa terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, gula sederhana, glukosa, asam amino, itu semua juga belum bisa digunakan untuk proses respirasi sel dalam tubuh kita. Harus dirombak dulu, harus dihancurkan dulu, ya, atau diubah dulu menjadi ukuran yang lebih kecil lagi melalui proses katabolisme. Di mana ini semua ketika diubah menjadi bentuk lain dengan proses katabolisme itu akan membentuk yang namanya asetil-CoA atau asetil koenzim A. Apakah sesimpel ini? Tidak, tentu tahapannya ini panjang banget. Ya, nah asetil-CoA ini nanti akan masuk ke tahap berikutnya yang kita kenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di mana di siklus Krebs ini juga rangkaiannya juga sangat panjang, perubahan dari satu molekul ke molekul yang lain. Tapi di sini saya akan menggambarkan secara umumnya dulu, biar kalian ada gambaran arah alurnya seperti apa. Ya, dimana ketika sudah masuk ke dalam siklus asam sitrat, maka akan dihasilkan yang namanya ATP. ATP ini adalah adenin trifosfat. Itu adalah bentuk energi yang ada di dalam tubuh manusia. Disinilah manusia itu bisa memperoleh energi. Jadi berawal dari karbohidrat, berawal dari protein, berawal dari lipid, maka dengan serangkaian proses yang terjadi itu akan menghasilkan energi. Energi inilah yang nantinya akan digunakan oleh tubuh kita. Nah, selain menghasilkan energi, ternyata kita juga menghasilkan zat sisa berupa CO2 atau karbohidrat. Ini diapain di dalam tubuh kita? Ya harus dikeluarkan, harus dibuang. Karena kalau sampai bertahan di dalam tubuh kita, ya tentu berbahaya karena sifatnya toksik. Oleh karena itu, darah kita itu pasti akan mengangkut ya oksigen yang diperoleh ya melalui proses respirasi diedarkan ke seluruh tubuh manusia ya. Kemudian sisanya karbonhidrat itu karbodioksida tadi dikeluarkan kembali, yaitu merupakan zat sisanya. Tidak boleh bertahan di dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Tentu akan menyebabkan keracunan. Seperti itu. Ya, ini adalah metabolisme dasar manusia. Oke, sekarang kita lanjut ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Tadi sudah saya jelaskan apa itu katabolisme, apa itu anabolisme. Nah, di sini saya akan fokus membahas mengenai yang katabolisme, yang merubah ukuran yang awalnya besar jadi ukuran yang kecil. Ya, katabolisme itu ada yang bersifat aerob, ada yang bersifat anaerob. Ya, bedanya apa? Oke. Novel, Bu. Baik, ini mana ini? Oke, Noval. Satu Cindy, Bu. Noval, dua Cindy. Baik, silakan Noval ya. Pertama Noval, kedua Cindy, silakan. Respirasi aerob bedanya sama anaerob. Kalau aerob itu membutuhkan oksigen dalam prosesnya, sedangkan kalau anaerob nggak membutuhkan oksigen. Contohnya kalau yang anaerob itu fermentasi alkohol sama fermentasi asam laktat. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Noval. Yang Ya, kedua Bu. Cindy, silakan. Iya, Bu. Kalau yang aerob itu dia membutuhkan oksigen. Dia ada 3 tahap. Yang pertama ada glikolisis. Yang kedua ada siklus atau daur Krebs. Yang ketiga ada sistem transfer elektron. Nah, yang anaerob itu merupakan kalau yang anaerob itu tidak membutuhkan oksigen, Bu. Dia ada 2 tahap seperti fermentase alkohol dan asam laktat, Bu. Laktat. Jangan kebalik ya, laktat. Iya, Bu, maaf. Oke, saya satu lagi deh. Putri Tria. Silakan Putri Tria atau Salwa. Respirasi aerob dalam proses membutuhkan oksigen. Contohnya, dia memiliki 3 tahap, yaitu 1, glikolisis, 2, siklus
siklus atau Dawkins. Yang ketiga, sistem transport elektron. Sedangkan respirasi air anaerob dalam prosesnya tidak membutuhkan oksigen atau lebih dikenal fermentasi. Dia contohnya memiliki dua fermentasi, yaitu yang satu fermentasi alkohol, yang dua fermentasi asam laktat. Oke, baik. Sudah mewakili ya semuanya, jawabannya benar ya. Tinggal mungkin kalian masih asing dengan istilah-istilah ini, jadi wajar saja kalau penyebutannya agak belibet-belibet ya. Tapi yang jelas jangan kebalik ya Cindy ya. Jadi istilah-istilah itu memang penting. Jadi paling tidak kalian sudah ya paling tidak untuk saat ini mulai dibiasakan dulu ya, karena nanti ketika ujian jangan sampai salah menuliskan atau salah menjawab. Iya, betul sekali bahwasanya katabolisme karbohidrat itu ada dua macam ya, ada aerob sama anaerob. Tadi yang disebutkan Noval itu betul ya. Jadi kalau yang aerob itu membutuhkan oksigen, anaerob itu tidak. Ya, jadi kalau kita perhatikan yang aerob ya, tentu awal mula bahan yang akan dikatabolisme itu kan karbohidrat ya. Ini adalah senyawa apa tuh rumus kimia dari karbohidrat ya, C6H12O6 ini adalah karbohidrat. Ketika dia bereaksi dengan oksigen ya, dia akan menghasilkan CO2 ini sebagai zat sisanya. Selain itu juga menghasilkan H2O ini adalah air, dan yang paling penting yang kita tunggu-tunggu adalah energi dalam bentuk ATP. Ya, nah untuk respirasi aerob ini ada 3 tahap yang harus dilalui. Ya, yang pertama ada tahap glikolisis ya, kemudian siklus atau Dawkins, kemudian sistem transport elektron. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh proses dalam katabolisme aerob. Sedangkan yang anaerob itu tidak melibatkan oksigen. Mungkin ada spesifiknya di reaksinya ada di slide berikutnya ya. Jadi paling sering terjadinya pada tahap fermentasi ya. Fermentasi yang itu bisa terjadi dalam tubuh manusia maupun pada tubuh makhluk hidup yang lain. Ternyata manusia juga bisa mengalami respirasi anaerob. Contohnya dalam fermentasi asam laktat. Nah, ini sangat penting sekali ketika tubuh kita mengalami kekurangan energi dalam waktu yang singkat ya. Misal habis kita olahraga, habis kita lari-lari yang itu energinya sudah habis, tetapi tubuh kita harus mendapatkan asupan. Makanya tubuh kita mampu membentuk energi melalui anaerob yang tidak menggunakan oksigen begitu. Tetapi tentunya jumlah energi yang dihasilkan lebih sedikit. Dan ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Dapat menyebabkan penumpukan asam laktat. Jadi ketika terjadi penumpukan asam laktat itu yang menyebabkan tubuh kita, otot-otot kita itu mengalami pegel gitu ya, kayak habis olahraga lelah dan segala macam, itu adalah wujud dari adanya penumpukan asam laktat. Sedangkan kalau pada makhluk hidup yang lain, misalkan pada tumbuhan ya, itu ketika kita bisa mengolah makanan misalkan dalam pembuatan tape ya, ternyata itu bisa terjadi proses fermentasi menggunakan mikroba, jamur ya, yang itu bisa menghasilkan alkohol. Jadi tape itu kan produk olahan fermentasi itu. Jadi jangan sampai Anda menyebutkan cairan yang keluar dari tape yang dibuat itu adalah air ya. Itu bukan air. Meskipun kita sering menyebutkan air tape, itu bukan air. Sejak kapan respirasi anaerob menghasilkan air? Yang menghasilkan air itu yang melibatkan oksigen ya. Tentu kan untuk struktur kimiawinya kan jelas ya. Di sini kan ada oksigen. Oksigen ini ketika terjadi reaksi dia akan menghasilkan H2O ya. Tetapi kalau anaerob oksigennya kan nggak ada, gimana membentuk air yang itu ada unsur oksigennya juga ya. Jadi itu bukanlah air tetapi itu adalah alkohol atau etanol ya. Jadi itu yang fermentasi itu pun termasuk proses katabolisme yang itu terjadi secara anaerob ya. Oke. Kemudian, nah, siapa yang bisa menjelaskan tahap ini? Ini adalah skema respirasi aerob dan anaerob ya. Saya coba lihat yang raise hand di sini ada Henny sama Aurel. Oke, silakan Henny.
Ya, Bu, di dalam siklus Krebs ada katabolisme aerob dan anaerob pada manusia yang berasal. Sebentar. Kok langsung ke siklus Krebs? Ke atas dulu dong. Skemanya kan dari atas. Iya, Bu, itu nutrisi pada makanan mengandung karbohidrat, kemudian dicerna di dalam tubuh yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Sebelum glukosa menghasilkan energi harus melalui tahapan glikolisis. Glikolisis akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Setelah menjadi pirufat, jika mengalami aerob oksidatif, maka akan masuk ke dalam siklus Krebs yang menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau dia nggak masuk ke dalam siklus Krebs, maka termasuk ke dalam anaerob yang terbagi menjadi anaerob alkoholik dan anaerob homolaktik. Anaerob alkoholik menghasilkan CO2 dan etanol, kemudian anaerob homolaktik menghasilkan pada otot yaitu asam laktat pada manusia. Baik, terima kasih Henny. Aurel, silakan. Ibu maaf Aurel enggak. Tadi lupa enggak. Oh, enggak Ini. ya. Oke. Ari Bu, Ari Mijono Bu. Silakan Ari. Proses pencernaan karbohidrat berlangsung di dalam mulut saat gigi melumatkan makanan dengan bantuan lidah serta air liur. Enzim petialin pada liur akan mengubah atau memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula yang lebih kecil dan sederhana. Kemudian terjadi proses glikolisis, yaitu proses memecahnya gula menjadi asam pirofat. Apabila dalam kondisi tersedia oksigen atau aerob oksidatif, maka enzim mitokondria bisa mengkatalis oksidasi asam pirofat menjadi H2O maupun CO2 dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui siklus Krebs. Sedangkan pada keadaan tanpa oksigen atau anaerob, pada sebuah sel dapat mengubah asam pirofat menjadi CO2 dan etanol serta membebaskan ATP. Kemudian oksidasi atau asam pirofat pada sel otot dapat menjadi asam laktat serta membebaskan ATP, Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih Henny sama Ari Mujiono. Jawabannya betul sekali ya. Bahwasanya yang sudah saya jelaskan tadi itu terangkum pada skema ini. Jadi kalau semisal kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat ya, yang itu nanti harus diubah menjadi glukosa, yang itu harus dilakukan katabolisme yang lebih kecil lagi molekulnya ya. Di sini yang saya ambil contohnya adalah dalam bentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Meskipun dari pembentukan glukosa ke sini itu langkahnya banyak di sini. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah tahap glikolisis yang akan membentuk glukosa menjadi pirufat. Nah, saya batasin dulu untuk yang manusia itu terjadinya hanya di dua ini ya. Yang satunya aerob oksidatif, satunya anaerob homolaktik. Jadi ketika kita tersedia oksigen ya, maka dia akan masuk ke tahap apa? Siklus Krebs untuk bisa mengalami yang namanya oksidatif fosforilasi untuk memperoleh energi dalam bentuk ATP dan memperoleh H2O. CO2 menjadi zat sisanya. Nah, sedangkan dalam kondisi kita ini terengah-engah ya, tidak adanya ketersediaan oksigen yang cukup, tentunya tubuh kita bukan berarti diam saja, akan tetap menghasilkan energi meskipun jumlahnya sedikit melalui anaerob homolaktik yang itu terjadi pada otot. Itulah kenapa ketika kita habis olahraga misalkan otot kita akan terasa kram, terasa pegel gitu ya, karena memang terjadi hasil penumpukan asam laktat. Tapi kita dapat energi begitu ya. Jadi kayak semacam kita mau memperoleh energi tapi kita harus mendapatkan asam laktat dulu yang merupakan hasil dari proses anaerob. Nah, sedangkan kalau yang ini contoh lain yang tidak terjadi dalam tubuh manusia ya, yang itu pada tumbuhan misalkan singkong, ketan atau apapun yang bisa difermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae, itu adalah ragi ya, yang bisa terjadi fermentasi alkoholik ya, yang bisa menghasilkan etanol seperti itu ya. Oke.
pemahamannya sudah baik ya menurut saya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, silakan. Tadi kan disebutkan di slide pertama, tahap yang pertama adalah glikolisis ya. Nah, sekarang ditanya, apa itu glikolisis, kemudian terjadinya di mana, dan apa saja yang dihasilkan. Oke, silakan raise hand. Yuk, 15 menit lagi waktu kita habis, manfaatkan sebaik-baiknya. Ayu, Bu. Silakan Sri Ayu, nanti satu lagi, silakan siapa? Fitrian, Bu. Fitrian, oke. Yuk, silakan Sri Ayu. Glikolisis itu tahap pertama respirasi aerob, terjadinya itu di sitoplasma, Bu. Terus itu menghasilkan penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sri Ayu. Fitrian, silakan. Ya, Bu. Tahap glikolisis itu ada 2, Bu. Yang ada tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Sri Ayu dan Fitrian. Oke, saya coba lihatkan lagi ya. Nah, silakan saja bagi kalian. Di sini saya berikan kesempatan 4 mahasiswa ya. Saya berikan clue-nya bahwasanya glikolisis itu ada 4 langkah ya. 4 langkah untuk bisa merubah glukosa menjadi asam pirufat ya. Ada langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Oke, silakan saja siapa yang mau melengkapi, saya berikan kesempatan. Fitri lagi, Bu. Ibu Rusmini, Bu. Sebentar, saya cari yang belum ini ya, yang belum ya. Saya lihat di sini yang belum tadi Intan. Satu Intan. Rusmini juga belum, Bu. Rusmina belum ya, Rusmini. Rusmini. Oke, kemudian Faras ya, Muhammad Faras. Yang ketiga, yang keempat, siapa ini? Adha ya, Adha belum ya? Belum. Oke. Silakan untuk Intan Agustin, langkah yang pertama, enzim yang enzim yang terlibat apa namanya? Langkah yang pertama itu enzim yang terlibatnya enzim heksokinase. Terus yang dihasilkannya hasil fosforilasi yaitu glukosa 6-fosfat. Oke. Yang kedua, Rusmini silakan. Iya. Reaksi glikolisis itu, maaf Bu, terdengar ya Bu? Ya, yang ini aja. Langkah yang kedua aja disebutin aja enzimnya apa, yang dihasilkan apa. Ya, langkahnya itu terjadi konversi glukosa, Bu. Enzimnya itu isomerase fosfogulase, Bu. Oke, yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu mana ya? Bentar, Bu. Reaksi yang kedua itu yang dihasilkan itu menjadi cincin beranggota 5, Bu. Namanya apa itu? Ada loh pasti keterangannya. Ikatan karbon oksigen, Bu. Oke. Kemudian langkah yang ketiga. Faras, mana Faras? Sini. Ya Bu, tahap Ya. ketiga itu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat, Bu. Oke. Yang keempat, Adha, silakan. Enzim yang terlibat itu aldolase dan yang dihasilkan itu 2 molekul karbon
Yang pertama gliseraldehyde 3-fosfat di jalur glikolisis, dan yang kedua dihidroksiaceton fosfat di enzim isomerase 3-fosfat, Bu. Oke, baik ya. Saya hanya mempermudah saja sebetulnya ya. Ini kalau kalian bisa belajarnya lebih efektif kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita belajar mengenai struktur kimiawi itu kan ruwet ya. Saya pun mengakui hal demikian. Makanya saya buat tabel seperti ini, paling tidak mempermudah kalian untuk belajar ya. Jadi setiap langkah itu namanya apa, enzimnya, yang dihasilkan apa. Itu paling tidak bisa membantu. Karena kalau belajar secara struktur umum apa ya, keseluruhan itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalau kalian lihat di sini bahwasanya untuk tahap glikolisis ini adalah tahap pertama ya. Tahap pertama untuk respirasi aerob yang itu terjadi di sitoplasma. Sitoplasma ini ada di dalam sel. Makanya tadi saya bilang, metabolisme itu bisa terjadi di tingkat sel, yaitu di dalam sitoplasma ya. Nah, kemudian pada tahap ini apa yang terjadi ya, di mana karbohidrat itu tadi ya harus diubah dulu menjadi bentuk yang lain, menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, yang kita kenal sebagai glukosa ya. Karbohidrat harus dibentuk menjadi glukosa ya. Jadi kalau kalian lihat pada gambar ini ya, jadi jalurnya pertamanya ya, jalur glikolisis itu di mana dari glukosa ini yang sudah terbentuk dari proses pemecahan menggunakan enzim amilase itu tidak bisa langsung juga diserap oleh tubuh. Harus dibentuk menjadi bentuk glukosa yang lebih sederhana lagi. Ada berapa tahap ini? 1, 2, 3 ya. Tapi yang kita perhatikan yang terakhir saja. Jadi glukosa menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ya, ini adalah tahap glikolisis tahap 1. Sedangkan untuk tahap yang kedua, glikolisis,nya dari fruktosa 1,6-bifosfat melalui proses secara kimiawi seperti ini, dari pembentukan menjadi 1,3 bifosgliserat, menjadi 3 fosfogliserat, menjadi 2 fosfogliserat, kemudian terbentuklah baru asam pirufat. Makanya tadi simpelnya adalah glikolisis itu adalah perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Ujung ketemu ujung ini. Glukosa menjadi asam pirufat. Tetapi tidak semudah itu rangkaiannya. Ada beberapa tahapan-tahapan ya atau langkah-langkah di mana tahapannya terbagi menjadi 2. Glikolisis tahap 1, glikolisis tahap 2. Sedangkan yang disebutkan oleh teman kalian tadi itu adalah glikolisis tahap 1. Ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama ini adalah langkah heksokinase. Ini nama enzimnya ya. Jadi silakan tadi yang masih ketinggalan atau belum diisi, silakan ambil dari sini, menyesuaikan tabel di sini. Jadi kalau langkah 1 itu enzimnya adalah heksokinase. Yang dihasilkan apa? Glukosa 6-fosfat atau G6P. Silakan dilengkapi di tabelnya nanti. Ya, jadi reaksinya ini glukosa ya membutuhkan energi karena dia sifatnya adalah katabolisme tadi ya. Kemudian untuk proses selanjutnya karena adanya katalis fosforilase ya menggunakan enzim heksokinase ya, ini akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Tapi saya tidak akan menuntut kalian untuk menghafal ya semua reaksi kimia ini, tidak. Karena saya anggap ini sudah dipelajari di materi kimia dasar atau kimia yang lain. Tetapi poinnya yang harus kalian pelajari di setiap langkahnya adalah enzim apa yang terlibat dan apa yang dihasilkan. Cukup itu saja ya. Dia juga begitu untuk langkah yang kedua. Enzimnya apa yang terlibat? Enzimnya adalah isomerase fosfoglukase. Bu, gimana kalau saya nggak susah ngapal nama ininya, apa Latinnya atau nama kimiawinya? Boleh nggak Bu nama ininya, apa singkatannya? Boleh saja, kalau selama konteksnya itu adalah biokimia, ya. Karena ini sifatnya memang banyak hafalan ya, tapi saya tidak terlalu harus plek dengan apa yang sudah tertulis, tapi paling tidak kalian ngerti ya. Jadi kalau misalkan kalian menyebutkan ada enzim isomerase atau PI itu sudah cukup
ya, atau yang kita kenal sebagai reaksi isomerisasi ya. Nah, ini yang akan mengubah apa? Nah, tadi Bu Rusmini bilangnya cincin beranggota 6. Maksudnya ini adalah sifatnya. Tapi yang menjadi hasilnya yang kita lihat adalah ini. Apa hasilnya? Fruktosa 6 fosfat. Yang awalnya glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat ini hasil dari langkah 1 ini. Glukosa 6 fosfat. Dilanjutkan lagi di tahap 2 menjadi fruktosa 6 fosfat oleh enzim PI. Ya. Nah, dilanjutkan lagi tahap ketiga menjadi apa? Fruktosa 16 bifosfat oleh enzim apa? Enzim fosfofruktokinase atau PFK. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi menjadi apa? Menjadi sebelum membentuk apa namanya? Trio fosfat ya. Di sini kan ada 2 reaksi ya di sini ya. Jadi membentuk ini GAP dulu dan membentuk DHP ya, DHAP. Nah, ini adalah enzim ya. Enzim yang namanya adalah enzim isomerase trifosfat. Ya. Kemudian dari sini baru terbentuklah masuk ke tahap 2 ya. Kalau tahap 2 tuh tadi ini. Yang ini tahap kedua. Nah, ini kan sudah selesai nih di sini. Ya, fruktosa 16 bifosfat selesai. Baru masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu ada berapa langkah ya? Nanti kita lihat di sini. Ada 5 langkah ya. Jadi reaksi untuk glikolisis tahap kedua itu ada 5 langkah ya. Silakan kalian siapa yang mau menuliskan enzim yang terlibat apa? Itu bisa raise hand di sini. Saya ini tulis langsung ya, 5, 6, 7, 8, 9 karena masih dalam satu rangkaian yang sama yaitu glikolisis yang membedakan hanya tahapnya ya, tahap 1 dan tahap 2. Oke, di sini ada Putri Fitria 1. Cipriana, Bu. Putri Fitria. Kemudian siapa lagi? Cipriana, Ya. Bu. Mampu. Ada Siti Fatima. Siapa lagi yang resen ini? Anggi, Bu. Ada Anggi. Kemudian Jeliana. Kemudian siapa lagi nih? Aulia. Aulia belum ya? Ini. Ya. Oke, silakan Putri Fitria. Ya, Bu. Enzim yang terlibat itu gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Yang dihasilkan 1,3 bisfogiliterate NHDH dan atom hidrogen. Oke, untuk langkah yang ke-6. Yang enzim yang terlibat kinase fosfogliserata yang dihasilkan enzim PGM. Oke, langkah yang fosfogliserata mutase. Oke, langkah yang ke-7. Yang dihasil buat itu mutase fosfogliserat. Kemudian yang dihasilkan? Tadi enzimnya apa? Enzimnya dulu baru yang dihasilkan. Enzimnya itu mutase fosfogliserat. Yang dihasilkan? Mutase. Bentar, Bu. Oke, langkah yang ke-8 dulu. Yang terlibat itu enzim enolase. Terus
Menghasilkan PEP atau fosfoenopirufat. Oke. Yang terakhir 9. Fosfenol pirufat lalu menjadi pirufat, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, itu bisa kalian simak aja di materinya ya. Jadi ini adalah prosesnya ya. Jadi kalau kalian membaca reaksi ya, ini adalah bahan awalnya ya. Ini bahan awalnya. Kemudian ini adalah enzimnya ya. Di sini singkat GAPDH. Nggak apa-apa, GAPDH. Anggaplah kita sama-sama ngerti kalau GAPDH ini adalah apa? Gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Itu GAPDH. Tapi tulisannya seperti itu ya. Ini yang dihasilkan. Jadi begitu cara membaca reaksinya. Ini adalah bahan utamanya ya, GAP ini. Kemudian ini adalah molekul lainnya yang mendukung, tapi saya tidak meminta kalian menyebutkan tadi di tabel ya. Jadi cukup apa bahan utamanya, kemudian enzim yang terlibat apa, kemudian apa yang dihasilkan. Begitu pula dengan tahap yang selanjutnya ya. Jadi dari yang sebelumnya, kemudian enzimnya adalah PGK menjadi apa? 3-fosfogliserat. Dan sampai ke 7 ya. Di sini juga begitu, ini adalah yang dihasilkan. Kemudian ke 8 dan yang terakhir baru dihasilkan pirufat dan ATP. Jadi sebetulnya dari perubahan glukosa menjadi pirufat, rangkaiannya segitu panjangnya. Harus melewati 9 langkah ya. Yang itu pun terbagi menjadi glikolisis tahap 1 sampai glikolisis tahap 2 ya. Nah, habis pirufat ini tadi ya, itu akan mengalami tahap dekarboksilasi oksidatif ya. Sebelum dia masuk ke siklus selanjutnya, di mana tahap dekarboksil oksidatif ini dia akan mengubah asam pirufat itu tadi yang sudah dibentuk ya, menjadi yang jumlah atom C-nya 3 itu menjadi atom C-nya 2 yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apa itu? Yaitu asetil-CoA. Baru asetil-CoA inilah yang nantinya ya, ini asetil-CoA ini yang hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Lihat tahapannya. Ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi di tahap ini cukup sampai di tahap pembentukan asetil-CoA saja ya. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin ada perkuliahan selanjutnya. Mungkin itu ya untuk sesi diskusi kita hari ini. Untuk yang terakhir kalinya saya akan share screen. Jadi tadi kalau semisal ada yang belum ikut, mungkin bisa ditunjukkan di sesi yang ketiga ini. Dan semoga tidak ini ya, tidak mengurangi keadilan saya. Jadi khawatirnya nanti ada yang telat masuk atau apa ya. Silakan di on cam-kan dulu untuk yang terakhir pertemuan kita. Slide yang pertama 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga 1, 2, 3. Oke. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menjawab dan menjelaskan. Harapannya sih saya hanya ingin adil saja ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan nanti ke depannya itu silahkan manfaatkan dengan baik. Yang merasa belum pernah ngomong, karena sekali lagi saya tidak akan pernah hanya menilai benar atau salahnya. Tapi keberanian, apresiasi, kemudian respon mahasiswa itu akan menjadi penilaian bagi saya ya. Tentunya ini yang tidak bisa dilakukan setiap mahasiswa. Oleh karena itu silahkan menunjukkan kalau saya beda dengan yang lainnya. Kalau untuk segi kehadiran, yakinlah selama akun Anda ada di Zoom, itu saya anggap hadir.
ya, untuk sekedar memenuhi syarat ikut UTS maupun UAS selama nama Anda tercantum di Zoom itu pasti saya bolehkan ikut UAS atau ikut UTS ya. Tetapi nilai tambahnya untuk keaktifan, nah ini yang belum bisa semua sama. Tergantung bagaimana merespon dari setiap perkuliahan yang diberikan. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi Zoom berikutnya. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, selamat Bu, maaf, siang. Bu. Silakan. Siapa itu? Bu, tadi yang kuis pertama, yang keaktifan pertama, itu Fitrian, Bu, bukan Fitri aja, soalnya Fitrinya ada 2. Iya, tadi saya nulisnya Fitrian kok dari awal. Oh iya, terima kasih Bu. Oke, baik. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.